Film horor Thailand yang disutradarai oleh Sopon Sagdapisit ini menampilkan kisah drama keluarga tak harmonis dari pasangan muda Parn dan T. Meski mereka sudah memiliki 2 anak sebagai kepala keluarga, T terlalu gegabah dalam mengambil kredit rumah baru. Kesulitan ekonomi yang menghadang ditambah dengan peristiwa mistis dalam perumahan membuat keluarga kecil ini semakin menderita. Mampukah mereka keluar dari permasalahan yang menimpa keluarga itu? Suatu malam yang sepi, T menata barang bawaannya di rumah baru sembari mengenang masa lalunya bersama istri dan anak-anak tercinta. Ayah dari 2 anak ini tampaknya sangat menikmati kehidupan baru di rumah elit Ladalen. T membeli rumah itu dengan sistem kredit cicilan ringan agar tidak terus-terusan numpang di rumah orang tua istrinya. Sebagai kepala keluarga, T sudah tak mampu lagi direndahkan oleh keluarga istrinya. Malam itu, T sampai dulu di rumah baru untuk menyiapkan rumah agar istri dan anaknya senang berada di sana esok hari. Selain menata perlengkapan rumah tangga, T juga menghias kamar anaknya Nan dan si bungsu Nat dengan hiasan kesukaan anak-anak. Setelah membersihkan toilet, memasang spray tidur dan membuka bungkusan plastik meja kursi, T berlatih untuk menyambut kedatangan anak istrinya di meja makan. Pagi harinya, T bergegas menjemput anak dan istrinya di bandara. Si kecil Nat tampak sangat bahagia bisa pergi keluar kota. Selama ini, mereka tinggal di rumah neneknya di Bangkok. Berbeda dengan adiknya, si sulung Nan terlihat tak suka meninggalkan nenek di Bangkok. Kedekatan Nan dengan neneknya membuat Nan berat pindah ke rumah baru. Sesampainya di kawasan perumahan elit Ladalen, pemandangan kolam nan indah menyambut kedatangan mereka. Rumah mewah di nomor 132 membuat Nat dan Nan takjub melihatnya. Meski demikian, Nan masih menunjukkan ketidaksukaan membeli rumah baru dan berkata jika rumah hanya kreditan. Parn membujuk anak gadisnya agar bisa segera beradaptasi di tempat baru. Terlebih lagi, ayah T sudah menyiapkan segala keperluan untuk keluarganya dengan sebaik mungkin. Nan masih bersikeras ingin kembali ke Bangkok karena ia tak bisa jauh dari nenek dan teman-temannya. Sembari mengeluarkan barang bawaannya, Nan mengomel ke ibunya yang membawa anak-anak pindah ke Chiang Mai. Sementara itu, si kecil Nat tampak sangat menikmati kamar barunya. Meski kamar itu tak lebih luas dari kamar kakaknya, Nat sangat senang melihat dekorasi kamar yang penuh dengan mainan tokoh favorit Ben 10. Kamar itu dilengkapi dengan AC pendingin yang memiliki sensor gerak berwarna hijau. Detektor itu digunakan sebagai sistem kontrol AC ataupun alarm keamanan pribadi. Nat tampak ketakutan karena mata hijau di AC kamarnya itu selalu mengikuti pergerakannya. Ayah T menjelaskan perlahan sembari berkata jika benda hijau itu adalah mata ajaib. Malam harinya mereka makan bersama di meja makan. Nan dan Nat sudah berdebat sendiri sembari bertengkar membicarakan mata ajaib. T mengutarakan rasa bahagianya karena akhirnya mereka bisa lengkap kembali. Nan sama sekali tak mendengar perkataan ayahnya dan mengangkat telepon dari sang nenek. Parn menasihati Nan untuk menyelesaikan makan malamnya dulu karena tak sopan teleponan sambil makan. Nan justru pergi ke kamarnya meninggalkan sajian makan malam yang masih hangat di atas piringnya. Malam pertama di rumah baru, T memberi kejutan pada istrinya dengan lilin, bunga mawar, dan minuman di dalam kamar. Saking gugupnya, T menumpahkan isi botol minumannya yang tersambar api lilin. Kebakaran kecil itu sontak membuat mereka berdua panik dan berusaha memadamkannya dengan selimut. Nuansa romantis berganti menjadi pembicaraan ekonomi. Parn mengkhawatirkan pendapatan bulanan suaminya yang terpotong cicilan rumah setengah gaji. T meyakinkan istrinya jika ia akan mendapat tambahan pendapatan dari intensi penjualan produk. T yang bekerja sebagai sales suplemen diet itu cukup yakin dengan peluang penjualannya ke depan. Hari berikutnya saat berada di kantor, T diminta atasannya untuk tampil di depan karyawan baru sebagai contoh kesuksesan penjualan suplemen diet. Atasan T yang bernama Yue mengatakan jika T sudah bisa beli rumah mewah di perumahan elit berkat kerja kerasnya selama 3 bulan menjual suplemen diet bermerek Empire itu. T yang mencoba menjelaskan jika rumah yang dibelinya masih kredit dihentikan oleh atasannya berganti dengan tepuk tangan yang riuh redam. Di waktu yang sama, Pan berada di rumah membereskan barang-barang anaknya yang berantakan. Nenek menelpon pagi itu untuk menanyakan kabar keluarga anaknya di rumah baru.
Nenek mempertanyakan mobil keluarga yang dibawa Ti ke Chiang Mai. Ibu kandung Pan itu menegaskan jika mobil itu sedianya untuk mengantar jemput Nan dan Nat ke sekolah, bukan untuk dibawa Ti bekerja. Pan meminta ibunya untuk mengerti jika Ti adalah kepala keluarga di rumahnya. Ternyata ibu Pan tidak suka dengan Ti yang menghamili Pan di luar nikah. Nenek selalu merendahkan Ti dan menganggapnya sebagai menantu yang tak bisa diandalkan. Pan bergegas menutup telepon untuk melanjutkan kegiatannya pagi itu. Seekor kucing hitam yang biasa berkeliaran di perumahan menyelinap masuk ke rumah Pan dan berlari ke rumah tetangga. Kala itu, Pan melihat orang tua Pak Somkiat yang tak berdaya di atas kursi roda. Kucing hitam itu duduk di pangkuan si wanita di mana tangannya bergetar mengenakan jimat. Siang harinya, Ti pulang ke rumah dengan membawa televisi baru 32 in. Ti berkata jika televisi itu dibeli dengan cara kredit setelah mendapat penawaran khusus bebas bunga di mall. Ia meyakinkan Pan untuk tidak mengkhawatirkan kondisi ekonomi keluarga karena mereka pasti mampu melewati semuanya bersama. Saat hendak mengambil televisi di bagasi mobil, sepatu Ti secara tak sengaja menginjak kotoran kucing di halaman rumah. Saking emosinya, Ti melempar sepatunya itu hingga mengenai mobil milik Pak Somkiat. Pria itu bergegas keluar dari rumahnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah dijelaskan, Pak Somkiat memanggil istrinya yang bernama Nit, pemilik kucing hitam itu. Dengan kasar, Pak Somkiat menyuruh istrinya untuk membersihkan kotoran kucing itu dan membersihkan sepatu Ti yang terkena kotoran. Pan hanya tertegun melihat bekas luka kemerahan di kulit leher Nit. Malam harinya, dari jendela kamar Pan terlihat aktivitas tetangganya, Nit yang sibuk menjahit pakaian. Ti seperti biasa lari pagi menikmati udara segar sembari menawarkan obat suplemen dietnya. Ia berhenti di rumah nomor 8 di mana seorang wanita tampak bekerja di halaman rumah penyiram tanaman. Ti menawarkan kembali produk suplemen diet terutama jika wanita itu berniat menjadi resellernya. Berulang kali Ti memanggil wanita itu namun tak digubris sama sekali. Siang harinya, Pan menyebut Nat pulang ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum. Saat berjalan menuju ke rumahnya, mereka terhenti di rumah tetangga nomor 8. Banyak warga berkerumun di depan rumah itu dengan beberapa polisi yang menginvestigasi. Agar Nat tidak takut, Pan mengatakan jika orang-orang itu sedang melakukan syuting film. Dari keterangan polisi yang masuk ke dalam rumah itu, ditemukan mayat wanita di dalam kulkas. Wajah wanita itu hancur seperti disiram air keras. Bahkan tubuh wanita itu telah berbau busuk meski diletakkan di dalam lemari es. Kejadian itu sontak menjadi berita terheboh karena perumahan Ladalen yang berlokasi di distrik Changpua itu terkenal sebagai perumahan elit yang nyaman dan aman. Kejadian di rumah nomor 8 itu disiarkan di mana-mana dengan sisa tubuh mayat wanita berusia 20 tahun yang diketahui berasal dari Burma. Dari keterangan yang ada, wanita itu disiksa dengan objek tumpul dan wajahnya hancur terkena cairan asam pekat. Tubuh wanita itu tampak sangat kaku dengan kaki tertekuk membiru di dalam kulkas. Dari berita yang beredar, motif pembunuhan itu terjadi karena perselingkuhan si wanita dengan lelaki tak dikenal. Pan bercerita pada suaminya jika wanita yang meninggal itu adalah orang yang ditawari obat suplemen diet oleh Ti. Kejadian pembunuhan itu membuat Pan dan Ti khawatir mengingat lokasinya tak jauh dari rumah mereka. Keesokan paginya, Ti lari pagi seperti biasa jam 6:15. Ia terkejut melihat lingkungan perumahan yang sepi dan senyap tanpa ada orang lain yang keluar rumah. Sejauh kaki melangkah, sama sekali tak ada orang yang terlihat. Ti berhenti di depan rumah nomor 8 yang sudah dipasang polis lain. Gonggongan anjing di rumah seberang sampai mengejutkannya. Ti melihat kran air di kamar rumah itu masih menyala. Ia merogel dengan tangannya masuk ke dalam pagar untuk mematikan kran air itu. Malam harinya, hantu wanita berumah itu tampak bertengkar di atas gapura perumahan. Ti masih bekerja sampai malam untuk menyusun strategi pemasaran obat suplemen diet di kota Chiang Mai. Tak berselang lama terdengar suara teriakan wanita yang terdengar memilukan. Pan dan Nan sampai turun dari kamarnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Ti meminta istri dan anaknya untuk tetap berada di dalam rumah sementara dirinya akan keluar untuk memeriksa.
Ternyata seorang wanita berteriak histeris mengatakan jika hantu wanita Burma yang bernama Mahkin menerornya. Pagi harinya saat tim mengantar Nan ke sekolah, mereka melihat banyak warga perumahan yang pindah rumah. Pan yang berkumpul dengan warga lain untuk berdoa, mendengar percakapan seorang warga yang membicarakan wanita Burma yang baru saja mati. Dari keterangan yang ada, semua orang yang pernah kenal dengan Mahkin pindah dari Ladalen. Tampaknya hantu wanita yang mati mengenaskan itu mulai meneror warga. Bahkan biksu yang mendoakannya turut diserang. Pan juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penampakan kaki busuk wanita Burma. Malam harinya, Pan curhat ke suami terkait teror hantu yang melanda perumahan elit itu. T, yang telah berjuang setengah mati agar dapat membeli rumah tersebut, berusaha untuk tidak mengindahkan berbagai kejadian aneh yang berada di sekitar dan memilih untuk tetap tinggal di Ladalen. Malam itu, Nan belum pulang juga karena sedang mengerjakan tugas di asrama sekolah bersama teman-temannya. Di waktu yang sama, satpam perumahan ikut diganggu saat berkeliling komplek. Dengan mengayuh sepeda, satpam itu bertemu dengan sosok hantu wanita yang jongkok sendirian di tengah jalan. Ia menyinari sosok wanita itu dengan senter dan terlihat kaki busuknya yang membuat hantu itu menghilang seketika. Tiba-tiba, hingga tengah malam, Nan belum juga pulang ke rumah membuat Ti khawatir padanya. Ia mendengar ada suara aktivitas di lantai bawah. Ti mengira jika itu adalah Nan. Ti memeriksa di dapurnya namun tak ada siapapun di sana. Ti memilih duduk di sofa sembari menunggu anak gadisnya pulang. Anehnya, sensor gerak AC ruangan itu berpindah dengan sendirinya. Ternyata, sosok hantu wanita itu muncul kembali dan Ti mengejar sosok hantu itu hingga ke dapur. Mereka adu kekuatan dengan senjata tajam hingga akhirnya kepala Ti dilempar botol saus. Hantu itu berhasil melarikan diri sementara Ti melaporkan kejadian penyusupan malam itu kepada polisi. Tepat jam 1 dini hari, Nan baru saja pulang ke rumah dengan mengenakan seragam. Nan tidak meminta maaf pada orang tuanya yang menunggu dengan cemas dan langsung masuk ke kamar. Hari berikutnya, Ti membeli pistol untuk berjaga-jaga jika ada penyusup yang merampok rumahnya. Sementara itu, Parn yang berada di rumah mendengar pertengkaran hebat antara Pak Somkiat dan Nid. Pak Somkiat buru-buru keluar rumah dengan baju kotor berwarna kemerahan. Siang harinya, Ti pulang ke rumah dengan membawa beberapa peralatan untuk membuat ayunan di halaman. Nid membawa serta anaknya yang bernama Golf untuk bermain bersama Nat. Kala itu, Pan kembali melihat bekas luka di tubuh Nid yang lebih banyak dari sebelumnya. Nid mengeluh di mana kondisi keuangan keluarganya semakin memburuk. Di luar rumah, Ti membawa masuk kucing hitam yang memiliki kalung kamera di lehernya. Ia membuka file foto yang berhasil ditangkap kamera itu bersama Nat dan Golf. Seketika itu, Par masuk ke dalam kamar mengambil uang 10.000 baht untuk dipinjamkan kepada Nid. Malam harinya, Nan pulang ke rumah diantarkan 3 teman lainnya. Karena rumor hantu Ladalen semakin marak terdengar, 3 temanan berhenti di rumah nomor 8 dan menyusup masuk ke sana. Nan awalnya sangat takut dan memilih untuk menunggu di depan rumah. Namun karena Mal dan Bip tak kunjung keluar, Nan ikut masuk menyusul teman-temannya yang lain. Nan membuka gembok pagar rumah itu yang tidak terkunci. Pintu rumah itu pun tampak terbuka setelah katanya dipecah oleh anak-anak itu. Nan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ponsel temannya terdengar berdering-garing. Dari belakang tubuhnya muncul bayangan tangan manusia yang siap menyergap. Ternyata, teman-temanan mengerjainya. Di belakang mereka muncul sosok hantu yang sesungguhnya melayang ke udara. Nan sangat takut melihat hantu itu, namun bibirnya keluh tak mampu berkata-kata. Pintu ruangan itu terkunci dengan sendirinya, sementara teman-temanan berteriak histeris entah apa yang terjadi pada mereka. Selang beberapa saat, Nan memberanikan diri untuk membuka pintu ruangan itu. Namun, si hantu mengerikan sudah berdiri di belakangnya mencoba untuk meraih pundak Nan. Gadis cantik itu berlari pulang ke rumahnya dan langsung mengunci diri di dalam kamar. Pagi harinya, Nan berkata pada ayahnya jika perumahan mereka sangat angker dan berhantu.
Pan turut mendapat telepon dari nenek yang mengkhawatirkan kondisi cucunya. Nenek meminta Pan untuk kembali pulang ke Bangkok agar anak-anak tak diteror hantu jahat lagi. Sementara itu, T mendapat kabar buruk karena gaji karyawan akan tertunda cair selama beberapa bulan. Malam harinya, T memeriksa semua tagihan yang harus dibayarkan bulan depan. T sangat frustasi melihat jumlah tagihan bulanan hingga membuat dirinya menyalahkan orang tua Pan. T mengatakan jika Nan keras kepala seperti neneknya. Hal itu membuat Pan bersedih dan memilih diam untuk menghentikan pembicaraan. Di tempat lain, Nan masih bersama teman-temannya di asrama untuk mengerjakan tugas. Nan diminta teman-temannya untuk menjelaskan apa yang terjadi di rumah itu. Nan yang ketakutan dikerjai oleh teman-temannya hingga membuatnya marah. Karena Nan tak kunjung pulang, T memutuskan untuk menyusul anaknya ke asrama. T melihat Nan berada di atas ranjang bersama seorang teman pria. T menasihati anak gadisnya untuk tidak berbuat demikian karena takut jika anaknya dihamili pria tak bertanggung jawab. Nan justru mengatakan jika dirinya tak betah tinggal di komplek perumahan berhantu. T sangat kesal dengan sikap keras kepala anaknya dan menyeret masuk ke dalam rumah angker itu. Nan sampai berteriak memohon pada ayahnya agar tidak membawanya masuk ke dalam. Saking emosinya, T membuktikan jika hantu itu tidaklah nyata. Nan yang masih memberontak terjatuh hingga tangannya tergores pecahan kaca. Nan berlari keluar dengan perasaan marah atas ulah jahat ayah padanya. Saat T hendak keluar, pintu rumah itu terkunci dengan sendirinya. T mendengar ada aktivitas orang menyapu di dalam rumah itu. Ia berjalan masuk ke dalam rumah di mana kulkas merah bekas menyimpan mayat masih tergeletak di sana. T melihat ada bayangan wanita di balik jendela. Ia menibakkan tirai jendela itu yang ternyata T memeriksa ke tempat wanita itu yang sudah menghilang dari sana. Esok harinya, Nan sudah mengemasi barang-barangnya untuk tinggal di asrama sekolah. Pan mengatakan jika Nan akan pulang ke rumah setiap seminggu atau 2 minggu sekali. Sesampainya di kantor, Tim mendapat kejutan karena kantor obat suplemen diet itu telah tutup. Banyak karyawan yang berkumpul untuk meminta hak mereka yang belum dibayarkan. Atasan T turut dipindah tugaskan ke Bangkok karena perusahaan itu telah bangkrut. Di waktu yang sama, Pan menerima seorang tamu pria bernama Manop. Pria itu adalah mantan atasan Pan ketika masih bekerja di kantornya dulu. Manop sengaja mengunjungi kediaman Pan untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dari sebelumnya. T yang baru sampai rumah memergoki mobil Manop pergi dari rumahnya. Pikiran T semakin berkecamuk. Ia menatap istrinya dengan penuh curiga dan langsung masuk ke kamar. T melihat selimut dan bantal kamarnya berantakan mengira jika istrinya berbuat tak senonoh dengan pria itu. Saat Pan datang mengejutkannya, T menembak kepala Pan hingga terjatuh tak bernyawa. T tersadar oleh suara Pan yang ternyata masih berada di sampingnya, membuyarkan lamunan T. Siang itu, T membaca lowongan pekerjaan di majalah dan segera melamar berbagai macam pekerjaan. Dari sekian perusahaan, hanya swalayan kecil yang menerima T untuk bekerja di sana sebagai pegawai biasa. T mendapatkan seragam dan bekerja mengepel lantai swalayan. Kala itu, ia mendengar percakapan dua remaja yang berkata jika perumahan Ladalen sangat berhantu hingga tak ada yang berani tinggal di sana. T mencari keberadaan dua pemuda itu yang ternyata sedang mencuri minuman. T yang emosi langsung memukul pemuda itu dan segera dipisahkan oleh manajer toko. T sempat dipecat saat itu juga, namun dirinya menolak untuk dipecat karena ia hanya membantu menangkap pencuri. Setelah bekerja, T kembali ke rumah dengan tampilan kemeja menterengnya. Ia mengambil buku tabungan anak-anak untuk melunasi biaya tagihan bulanan yang cukup banyak. Seketika itu, terdengar suara Nat yang merengek pada Girl memohon untuk dibukakan pintu. Ternyata Girl bergurau dengan Nat mengunci anak itu di dalam lemari. T lagi-lagi emosi dibuatnya. Ia menyeret Girl pulang ke rumahnya dan mengadukan kelakuan anak itu pada Pak Somkiat. Pria itu langsung menampar Grove dan membawanya masuk ke rumah. T mulai menyadari bahwa Ladalen merupakan tempat tinggal dari orang-orang yang memiliki catatan kriminal. Mulai dari kekerasan rumah tangga, penyiksaan hingga pembunuhan. Hari kembali berganti. Sepulang kerja, Tim melihat kamera kucing yang tergeletak di halaman.
Ti memeriksa foto dalam kamera itu dan menemukan foto-foto penampakan dari dalam rumah nomor 8. Selain itu, Ti juga menemukan foto anaknya bersama Golf masuk ke rumah angker itu. Ia segera menyusul Nat ke rumah nomor 8 itu dan mendengar suara bising dari dalam kulkas merah. Di bawah kulkas itu terdapat darah segar yang mengalir keluar. Ti semakin yakin jika Nat ada di dalam kulkas itu karena dikerjai Golf. Ia segera membuka lakban yang mengunci pintu kulkas itu. Saat hendak dibuka, Tim mendapat telepon dari Pan yang mengabarkan jika Nat sudah pulang ke rumah. Sontak, pintu kulkas itu terbuka dengan sendiri dan dihalangi menggunakan kaki oleh Ti. Pria itu berlari kencang menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Nat bercerita jika Golf memaksanya masuk ke rumah itu untuk menangkap kucing hitam. Ti kembali marah dan memaki Pak Somkiat yang tak becus merawat anaknya. Ti bahkan berkata jika Nit meminjam uang 10.000 baht padanya dan memaksa Pak Somkiat untuk segera mengembalikan uang itu. Pak Somkiat yang marah pun melempar uang piutang istrinya dan mengusir Ti dari halaman rumahnya. Ti sampai terjerembab menabrak pagar dan tangannya terluka. Saat pulang ke rumah untuk mengobati luka di tangannya, kucing hitam milik Pak Somkiat menyelinap masuk dan diburu oleh Ti yang sangat emosi. Ti menjepit kepala kucing hitam Pak Somkiat itu di pintu rumah sampai mati. Keesokan paginya saat Pan hendak membuang sampah, ia menyadari ada yang aneh dengan rumah Pak Somkiat. Rumah itu tampak kotor dan lampu tidak dimatikan meski hari sudah terang. Sementara itu di swalayan saat Ti bekerja, Nan masuk untuk berbelanja. Nan sama sekali tak berkata apapun melihat ayahnya bekerja sebagai pelayan di toko kecil. Ti pulang ke rumahnya dan kembali berpapasan dengan Nan yang membawa barang-barang di antar temannya. Par mengetahui jika Ti kekurangan uang sampai menggunakan tabungan anak-anak. Pan berkata akan kembali bekerja pada Manap sebagai sekretaris untuk menutup masalah ekonomi. Mendengar hal itu, Ti murka dan menuduh istrinya selingkuh dengan Manap. Pan sangat kecewa mendengar perkataan suaminya itu hingga mereka memutuskan untuk pisah ranjang. Di malam pukul 2:59 dini hari, Ti melihat ibu Pak Somkiat berjalan keluar dari rumah mereka. Pagi harinya, saat Ti melakukan wawancara kerja di perusahaan, tetangganya menelpon dan mengabarkan jika Pak Somkiat membunuh keluarganya sendiri. Di depan rumah itu sudah dipenuhi warga dan polisi yang mengevakuasi korban. Mereka mengatakan bahwa Pak Somkiat menembak mati keluarganya sendiri lalu bunuh diri. Jasad Golf dibawa menggunakan tandu di mana wajah berlubang dengan darah yang masih mengucur. Seorang tetangga berkata jika Pak Somkiat dan keluarganya sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Parn memohon pada suaminya untuk pindah dari perumahan berhantu itu. Parn meminta Ti untuk kembali ke Bangkok bersama dirinya dan anak-anak. Ti bersikeras untuk tetap tinggal di rumah itu karena cicilan rumah belum usai. Pan kembali membujuk suaminya untuk mengontrak rumah daripada tetap tinggal di sana. Ti menangis sembari berkata jika dirinya tak mau direndahkan ibu mertuanya lagi. Mendengar suaminya bersedih, Pan berkata jika dirinya akan kembali bekerja pada Manop agar mendapat penghasilan tambahan untuk membayar cicilan dan tagihan lainnya. Ti kembali berkata jika Pan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantan atasan istrinya itu. Pan masih bersabar dan menjelaskan dengan gamblang jika hubungan mereka tak lebih dari sebatas rekan kerja. Namun karena Ti tetap menuduhnya, Pan berkata ingin pisah dari suaminya itu. Malam harinya, Pan memilih tidur bersama Nat di kamarnya. Nat terbangun dan meniup jarinya sendiri meminta arwah hantu Golf agar diam dan tidak berisik. Sementara itu di kamarnya, Ti tampak tak tenang dan melihat arwah Pak Somkiat berdiri di depan rumahnya. Hantu pembunuh itu terus menatap ke arah Ti seolah marah padanya. Pagi harinya Ti berangkat kerja seperti biasanya. Ia menyaksikan semua orang di perumahan telah pindah keluar rumah. Bahkan satpam yang berjaga sudah tak ada di tempatnya. Perumahan itu kini telah kosong tanpa ada penghuni lain selain keluarganya. Di rumah, Pan semakin terganggu dengan kelakuan anaknya Nat yang berkata jika Golf mengajaknya bermain peta umpet. Nat mencari keberadaan Golf namun tak bisa menemukannya. Pan berkata jika anaknya berbohong padanya, namun Nat nangis karena dirinya tak pernah membohongi ibunya. Pan yang kesal memukuli tubuh anaknya hingga membuat Ti emosi melihatnya. Karena sudah tak sanggup lagi, malam harinya Pan menelpon ibunya memohon untuk memang tinggal di Bangkok.
Nenek menyambut permintaan anaknya dengan penuh kasih sayang. Mendengar Pan menangis, nenek berkata jika Pan masih putri kesayangannya. Pagi harinya, tim melanjutkan membuat ayunan di halaman rumah. Pan meminta Nan pulang ke rumah dan mengemasi barang-barang karena mereka akan kembali ke Bangkok. Saat mengambil sapu tangan di jemuran, kain putih itu melayang masuk ke dalam halaman rumah Pak Song Kiat. Nan terpaksa memanjat pagar tembok itu dan mencari keberadaan kain putih tersebut. Saat ia menunduk untuk mengambilnya, seseorang datang dan mencari keberadaan Nan. Gadis itu menghindari kaki hantu yang mencoba menangkapnya, namun hantu Nit muncul di atas jemuran mengintip Nan. Nan yang tak tahu keluarga Pak Sum Kiat telah mati langsung meminta maaf karena menggeledah masuk ke halaman rumah orang lain. Ternyata Nan berlari menyelamatkan diri hingga tiba-tiba Nan sampai harus masuk ke rumah sakit karena syok melihat penampakan itu. Pan menyalahkan Ti yang tidak pernah mau mendengarkan komplain dari anak istrinya. Pan semakin membulatkan tekad untuk kembali ke rumah orang tua di Bangkok. Dengan penuh kesedihan, Tim menggendong Nat dan membawanya pulang ke rumah. Ti menidurkan anak bungsunya di dalam kamar dan menemani anak itu hingga terlelap. Di malam badai itu, Ti terbangun melihat Nat keluar dari kamar. Ti mencari keberadaan Nat yang tak ada di dalam rumah. Ia melihat sendal anaknya berada di halaman rumah. Ti segera keluar hujan-hujanan mencari di mana Nat berada. Pria itu membawa pistol menyelinap masuk ke rumah Pak Som Kiat. Saat ia melihat hasil lukisan golf, tiba-tiba arwah anak kecil itu muncul di hadapannya. Ti bertanya apakah Nat ada di rumah itu. Golf menganggukkan kepala. Ti bertanya di mana anaknya berada. Golf mulai merobek kertas gambar itu hingga wajahnya bolong. Ti berlari ke atas menuju ke ruang manekin tempat Nit memajang hasil jahitannya. Di waktu yang sama, Pan kembali pulang ke rumah setelah ditelepon Ti terkait Nat yang menghilang dari rumah. Di belakang para manekin itu, Ti mendengar suara mesin jahit yang menyala dengan sendirinya seketika itu. Manekin yang dipegang Ti berubah menjadi sosok hantu Nit yang mulutnya tergores panjang. Ti yang berteriak ketakutan membuat Pan menyadari posisi suaminya di rumah Pak Sum Kiat. Ti masuk ke dalam kamar Pak Sum Kiat di mana berita darah pembunuhan masih menghiasi ruangan itu. Di balik ranjang tubuh Nat tergeletak di sana tak sadarkan diri. Saat Ti hendak menyadarkan anaknya, tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang pria. Ternyata arwah Pak Sum Kiat muncul menampakkan diri dan menangis di ujung tempat tidurnya. Jasad tak bernyawa Nit, Golf dan neneknya tergeletak tak bernyawa tepat di depan mata. Sosok hantu Pak Sum Kiat terus muncul dan menghilang seolah mempermainkan Ti agar menghabiskan pelurunya. Si kecil Nat yang masih bersembunyi di dalam lemari menunggu keadaan membaik. Sementara Pan berlari menuju ke atas menyusul suaminya di sana. Saat Pan membuka pintu kamar tiba-tiba peluru tepat melesat di lemari tempat Nat bersembunyi. Darah keluar dari dasar lemari itu di mana Nat terjatuh tak sadarkan diri. Par memeluk tubuh anak bungsunya itu sembari berteriak histeris dan menangis pilu. Melihat anak kesayangannya mati di tangannya sendiri, Ti seperti kehilangan nyawa. Di balik punggung istrinya tercinta, Ti mengangkat senapan dan ayah dua anak itu memilih untuk membunuh dirinya sendiri atas kegagalan melindungi putra tercinta. Setelah kejadian itu, Pan membawa Nan dan Nat pulang kembali ke rumah nenek di Bangkok. Meski Nat tertembak di dadanya, anak kecil itu masih bisa bertahan hidup. Rumah KPR di Ladalan kini telah kosong dan dibiarkan terbengkelai. Pan bercerita pada Nan saat dirinya lulus SMA dan dihamili oleh Ti. Kala itu, Pan sempat berpikir ingin melakukan aborsi, namun Ti menghalangi rencana Pan dan menemui orang tuanya untuk bertanggung jawab. Nenek memaki Ti habis-habisan namun pria itu tak pernah menyerah. Ti hanya mampu berkata jika ia akan selalu menjaga Pan dan anak di dalam kandungannya. Pan berhasil meyakinkan Nan jika Ti sangat mencintai anak-anak dan istrinya. Film diakhiri dengan air mata Nan yang menyesali sikap dingin pada ayahnya. Adegan di masa lalu saat Pan dan Ti menikah turut melengkapi kisah sedih keluarga itu. Orang tua Pan tak pernah menerima Ti sebagai menantunya meski sudah belasan tahun bersama Pan. Bahkan saat mereka tinggal di rumah orang tua Pan, Ti tidak pernah dianggap ada.
Foto lengkap keluarga T bermain di ayunan rumah orang tua Pan menjadi penutup film ini dan film pun berakhir. La La Land menjadi hit besar di Thailand di mana film tersebut menempati nomor 1 pada minggu pertamanya. Sang sutradara sengaja mengemas kisah horor dibalut dengan drama keluarga yang ditimpa masalah tiada habisnya. Film ini dikabarkan mendapatkan inspirasi cerita dari sebuah kisah nyata mengenai sebuah daerah pemukiman di Thailand yang secara perlahan ditinggalkan para penduduknya karena rentetan kejadian misterius yang terjadi di daerah tersebut. Dari kisah ini bisa dipetik pelajaran berharga agar dalam keluarga bisa saling menghargai dan mendengarkan keluhan masing-masing. Jangan sampai ambisi dan ego mengorbankan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.